Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah riset menunjukkan bahwa sekitar 35% pasien mengalami peningkatan kondisi hanya dengan mengonsumsi pil kosong yang tidak mengandung obat, yang dikenal sebagai placebo. Tetapi, bagaimana bisa sesuatu yang tidak memiliki kandungan obat bisa memberikan kesembuhan? Apakah kekuatan pikiran kita mampu menggantikan fungsi dari obat itu sendiri? Mari kita bahas semuanya dalam video ini. Pastikan untuk menontonnya hingga akhir. Efek placebo merujuk pada fenomena di mana seseorang mengalami perbaikan kondisi setelah menerima pengobatan yang tidak memiliki manfaat medis. Biasanya, ini muncul dalam bentuk pil, suntikan, atau bahkan prosedur yang tampak meyakinkan, meskipun tidak mengandung zat aktif. Misalnya, seorang pasien mungkin diberikan pil yang hanya mengandung gula. Namun, karena keyakinan mereka bahwa itu adalah obat, tubuh mereka bereaksi seolah-olah pil tersebut benar-benar berfungsi. Menariknya, hal ini tidak hanya berkaitan dengan sugesti, tetapi juga melibatkan aktivitas di dalam otak dan sistem saraf. Saat kita yakin bahwa obat yang kita konsumsi dapat menyembuhkan, otak kita mulai mengirimkan sinyal ke tubuh. Sinyal tersebut memicu pelepasan zat kimia seperti endorfin dan dopamin. Keduanya dikenal sebagai hormon yang membawa kebahagiaan dan berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini berkaitan dengan area prefrontal di otak yang bertanggung jawab atas ekspektasi dan harapan. Jadi, ketika kamu yakin bahwa suatu pengobatan akan memberikan perbaikan, tubuh akan merespons dengan nyata. Salah satu penelitian paling terkenal mengenai efek placebo dilakukan pada individu yang mengalami nyeri kronis. Peserta dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menerima obat yang berfungsi secara aktif, sementara kelompok lainnya hanya diberikan pil gula. Menariknya, kedua kelompok melaporkan adanya penurunan rasa sakit yang signifikan. Ada juga contoh di mana pasien menjalani prosedur bedah yang sebenarnya tidak dilakukan, hanya untuk memberikan kesan bahwa mereka telah dioperasi. Meskipun demikian, mereka melaporkan adanya perbaikan kondisi kesehatan yang mirip dengan pasien yang menjalani operasi yang sebenarnya. Hal ini menggambarkan seberapa besar pengaruh keyakinan dan harapan terhadap kondisi fisik kita. Pengaruh placebo tidak hanya berkaitan dengan aspek ilmiah, tetapi juga mencerminkan hubungan yang mendalam antara pikiran dan tubuh. Ini adalah konsep yang telah menjadi fokus banyak pemikir selama ribuan tahun. Dalam filsafat, kita sering menemui gagasan dualitas, di mana pikiran dan tubuh dianggap sebagai dua entitas yang terpisah, namun saling berinteraksi. René Descartes, seorang filsuf dari abad ke-17, pernah mengungkapkan pernyataan cogito ergo sum, yang berarti, aku berpikir, maka aku ada. Descartes meyakini bahwa pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar. Walaupun dianggap terpisah dari tubuh, efek placebo menunjukkan bahwa ada lebih dari sekedar pemikiran. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan dapat secara langsung memengaruhi kondisi fisik kita. Sejak zaman kuno, manusia telah meyakini bahwa pikiran dapat berfungsi sebagai sarana penyembuhan, seperti yang terlihat dalam budaya Yunani kuno. Kuil Asklepios misalnya, digunakan sebagai tempat untuk penyembuhan spiritual. Di sana, pasien diberikan sugesti positif untuk mendukung proses penyembuhan mereka. Dalam budaya timur, pengobatan tradisional seperti akupunktur dan meditasi seringkali bergantung pada keyakinan pasien bahwa metode tersebut akan efektif, bahkan hingga saat ini. Praktik seperti doa dan meditasi masih diterapkan sebagai cara untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Efek placebo menunjukkan secara modern betapa kuatnya pengaruh keyakinan dalam filsafat. Keyakinan dianggap sebagai elemen penting yang membentuk persepsi kita terhadap realitas. Apa yang kita percayai dapat memengaruhi cara kita memahami dunia, dan pada akhirnya, bagaimana tubuh kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Harapan merupakan esensi dari efek placebo. Saat kita meyakini bahwa sesuatu akan berhasil,
otak kita mulai berfungsi seolah-olah keyakinan tersebut adalah kenyataan. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, harapan seringkali dianggap sebagai esensi dari keberadaan manusia. Jean-Paul Sartre, contohnya, meyakini bahwa makna hidup diciptakan melalui harapan dan tindakan yang kita lakukan. Saat kita meyakini bahwa sesuatu dapat menyembuhkan, otak kita tidak hanya bereaksi dengan pasif. Bagian otak yang dikenal sebagai korteks prefrontal mulai berfungsi secara aktif. Area ini memiliki tanggung jawab terhadap ekspektasi dan perencanaan. Korteks tersebut kemudian mengirimkan sinyal ke bagian tubuh lainnya, yang memicu pelepasan hormon seperti dopamin. Hormon ini tidak hanya berfungsi meningkatkan suasana hati, tetapi juga membantu mengurangi rasa sakit. Dalam konteks filsafat timur, efek placebo dapat dijelaskan melalui konsep qi, atau energi kehidupan. Dalam praktik pengobatan tradisional Tiongkok, diyakini bahwa pikiran yang damai dan penuh keyakinan dapat mendukung aliran energi ini dengan harmonis ke seluruh tubuh, sehingga memfasilitasi proses penyembuhan. Meditasi, yoga, dan teknik pernapasan semuanya berlandaskan pada keyakinan bahwa tubuh kita memiliki respons yang kuat terhadap pikiran. Konsep ini sejalan dengan ajaran Buddha yang menyatakan bahwa pikiran merupakan sumber dari penderitaan maupun kebahagiaan. Apabila kita mampu mengubah pola pikir kita, maka kita dapat mempengaruhi cara tubuh kita menghadapi rasa sakit atau penyakit. Efek placebo juga memberi pelajaran bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan respons mereka terhadap berbagai situasi. Dalam pemikiran eksistensial, kebebasan untuk memilih merupakan esensi dari kehidupan manusia. Meskipun kita tidak dapat menghindari kedatangan penyakit, kita tetap memiliki kemampuan untuk memilih cara kita menghadapi dan menanggapi situasi tersebut. Dengan meyakini proses penyembuhan, baik melalui metode pengobatan maupun pola pikir, kita memanfaatkan kebebasan kita untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, efek placebo bukan sekedar fenomena dalam dunia medis, melainkan juga menunjukkan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita memiliki pilihan untuk percaya, berharap, dan mengambil tindakan yang pada akhirnya dapat membantu kita membentuk realitas yang lebih positif. Meskipun efek placebo sangat mengesankan, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah solusi yang berlaku untuk semua masalah kesehatan. Terdapat batasan tertentu yang menyebabkan efek placebo hanya berfungsi dengan baik dalam situasi tertentu. Di sisi lain, dalam kasus lainnya, dampaknya bisa sangat terbatas. Efek placebo paling terasa pada gejala yang bersifat subjektif, seperti rasa sakit, kecemasan, atau mual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gejala-gejala subjektif sangat dipengaruhi oleh otak, terutama bagian seperti korteks prefrontal dan sistem limbik yang berperan dalam pengaturan emosi dan rasa sakit. Namun, dalam kondisi yang bersifat objektif seperti infeksi bakteri, tumor, atau patah tulang, efek placebo tidak dapat memberikan penyembuhan secara langsung. Sebagai contoh, placebo dapat membantu meredakan rasa sakit yang disebabkan oleh kanker, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengecilkan tumor itu sendiri. Dalam kasus ini, kita memerlukan intervensi medis yang lebih tepat, seperti antibiotik atau tindakan bedah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa efek placebo biasanya bersifat sementara. Sebagai contoh, seseorang yang menerima pil placebo untuk mengatasi sakit kepala mungkin merasakan perbaikan selama beberapa jam, tetapi rasa sakit itu dapat muncul kembali setelahnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa placebo tidak menyelesaikan masalah yang mendasar, melainkan hanya membantu otak dalam mengelola gejala untuk sementara waktu. Oleh karena itu, placebo sering dianggap sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti pengobatan utama. Dalam praktik medis, dokter biasanya menggunakan placebo dalam uji klinis untuk membandingkan efektivitas terapi baru.
Tidak semua individu menunjukkan respons terhadap efek placebo. Respons ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepercayaan, harapan, dan bahkan faktor genetik individu tersebut. Penelitian mengindikasikan bahwa sekitar 30 hingga 50% orang dapat merasakan keuntungan dari placebo, sementara sisanya mungkin tidak mengalami perubahan apapun. Menarik untuk dicatat bahwa individu yang memiliki harapan lebih besar terhadap kesembuhan cenderung lebih responsif terhadap efek placebo. Di sisi lain, orang yang skeptis atau kurang percaya biasanya tidak merasakan dampak apapun. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran dan keyakinan memiliki peran yang sangat signifikan dalam cara kerja placebo. Sebagai kesimpulan, efek placebo adalah fenomena yang menarik, namun tetap memiliki keterbatasan. Efek ini lebih efektif dalam mengatasi gejala subjektif, sementara perawatan medis tetap dibutuhkan untuk kondisi yang lebih serius atau kompleks. Dengan menyadari keterbatasan ini, kita dapat memanfaatkan efek placebo secara bijaksana sebagai tambahan dalam proses penyembuhan. Kamu dapat memanfaatkan efek placebo dengan mulai mempercayai hal-hal yang positif, seperti melalui meditasi afirmasi, atau dengan membangun rutinitas yang memberikan harapan. Pikiran yang positif memiliki kemampuan untuk memengaruhi tubuhmu agar berfungsi lebih baik, bahkan saat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan pepatah, apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu raih. Mengapa tidak mulai berpikir positif untuk dirimu sendiri? Bagaimana pendapatmu tentang efek placebo? Apakah kamu yakin bahwa pikiranmu dapat berkontribusi pada proses penyembuhan tubuhmu? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.